Film dimulai dengan adegan mabar pusreng. Adegan kemudian berpindah dan menampilkan sepasang suami istri yang mana si istri baru saja pulang dari luar kota. Diketahui mereka berdua memiliki masalah trust issue atau mereka saling tidak percaya satu sama lain. Si istri bernama Nikki dan suaminya bernama Owen. Mereka berdua sebenarnya belum lama menikah. Nikki sendiri merupakan seorang artis yang memiliki sebuah galeri seni yang sebentar lagi akan segera launching. Sementara Owen adalah seorang pembawa berita terkenal di Amerika. Diceritakan bahwa Nikki sedang sibuk-sibuknya mengurusi galeri seninya. Dan ini adalah Ansgar, asisten atau karyawannya yang sekaligus juga merupakan street artist yang dibayar oleh Nikki untuk mengisi galerinya. Penampilan Ansgar yang cool dan juga cowok banget ini sebenarnya membuat Owen sedikit kurang nyaman karena takut istrinya digocek oleh Ansgar. Namun demikian, Nikki berkali-kali mengatakan di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan profesional pekerjaan saja. Hingga permasalahan pun muncul ketika mereka sedang makan malam bersama dengan sahabatnya. Di sini Owen mengajak Nikki untuk berlibur ke Paris pada pekan depan. Namun kala itu Nikki menolak ajakan dari Owen. Nikki mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Dan hal ini pun tentunya membuat Owen jadi sedikit kecewa. I can't even think of a vacation until this gallery opens Friday. Ketika pulang ke apartemen, mereka pun kembali berbaikan setelah tahu kalau Owen memberikan bunga untuknya. Owen di sini mencoba mengajak kembali Nikki untuk berlibur ke Paris, apalagi ia pun sudah membeli tiket pesawatnya. Namun lagi-lagi, ajakan tersebut tetap ditolak oleh Nikki yang memang sedang sibuk dengan urusannya. Ketika Owen sedang membuang sampah, Nikki mendengar notifikasi dari handphone Owen, yang mana ternyata itu adalah ajakan ketemuan dari seorang wanita bernama Sarah. Namun di sini Nikki masih positive thinking karena memang Sarah adalah rekan kerja dari Owen. Singkat cerita di esok harinya, ketika Nikki baru tiba di kantor, dirinya dikejutkan dengan berita besar. Di sini Ansgar mengatakan bahwa ada satu investor kaya yang ingin membeli lukisan mereka. Namun masalahnya, investor itu ingin bertemu di Paris. Hal ini tentunya menjadi polemik besar karena Nikki baru saja menolak ajakan dari Owen untuk pergi ke Paris. Namun sekarang, ia malah akan pergi ke sana. Investor kali ini merupakan kesempatan besar yang tidak mungkin boleh dilewatkan oleh Nikki. Lantas, ia pun pergi ke kantor Owen untuk meminta izin. Namun ketika baru saja tiba di sana, Nikki malah dibuat cemburu karena melihat Owen dekat dengan wanita lain. Nikki pun akhirnya mengajak Owen untuk berbicara. Ia lantas menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin pergi ke Paris bersama Ansgar dan bertemu dengan investor yang akan membeli beberapa karya lukisannya. Owen sempat kesal pada awalnya, namun karena ini adalah kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali bagi Nikki, akhirnya Owen pun mengalah. Thank you for the coffee. I gotta get back to work. Shit. Waktu pun berganti malam. Di sini Nikki yang sedang terlelap tidak sengaja terbangun dari tidurnya. Dia lalu menyadari bahwa Owen tiba-tiba pergi meninggalkan apartemen dan ketika dicek melalui GPS-nya, lokasi tujuannya adalah sebuah hotel. Nikki kini semakin curiga bahwa Owen tengah mengkhianati dirinya. Lantas pada keesokan harinya, tanpa diminta, Owen pun langsung menjelaskan maksud kepergiannya semalam. Semalam, ia diminta untuk meliputi sebuah berita, namun karena melihat Nikki yang sedang tertidur pulas, dia pun pergi tanpa izin. Jika dilihat dari tatapan Nikki, sebenarnya dia tidak begitu percaya sama Owen. Apalagi ada bukti chat dari Sarah yang kemarin itu. Lantas ketika Nikki pergi dengan Ansgar, Owen pun pergi ke sebuah bar dengan seorang temannya. Di sana dia bercerita kalau dia cemburu dengan rekan kerja istrinya, namun temannya bilang kalau Nikki tidak mungkin mengkhianati Owen karena ia sangat mengenal Nikki katanya. Lantas ketika mereka akan pergi, Owen pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Amy yang sepertinya mengagumi Owen ketika sedang membawakan berita di televisi. Percakapan mereka pun terus berlanjut, bahkan ketika teman Owen pergi lebih dulu, mereka juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Dan akhirnya kebersamaan mereka pun berlanjut sampai di apartemen Owen. Dan pada malam itu mereka pun melaksanakan perpusrengan seperti yang kita lihat di awal film tadi. Singkat cerita, Nikki dan Ansgar pun tiba di Paris.
Mereka lantas langsung melakukan pertemuan dengan asisten investor yang bernama Demian. Lalu setelah mencapai kesepakatan, tangan Ansgar malah tiba-tiba membandel dan mengarah ke siput milik Nikki. Lantas setelah selesai dengan pertemuan itu, Ansgar malah semakin berani memancing Nikki. Beruntungnya Nikki tidak kepancing oleh Ansgar karena memang dia benar-benar menganggap Ansgar hanya sebatas partnernya saja. Lantas setelah itu, Nikki berniat untuk menghubungi Owen. Dia juga awalnya mau berniat untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi dengannya dan Ansgar. Namun pesannya tak kunjung dibalas. Di sisi lain, setelah mempusreng Amy pun meminta kepada Owen untuk dibantu perihal lamaran kerjanya nanti setelah ia selesai dengan kuliahnya tahun depan. Dan Owen pun berjanji akan membantunya. Dan bisa disimpulkan ternyata hanya ada udang di balik bakwan. Lantas setelah beberapa hari berlalu, pameran pertama galeri pun dibuka. Di sana terlihat banyak sekali orang yang menikmati karya Ansgar dan Nikki. Owen pun ikut hadir meramaikan acara tersebut. Namun saat baru tiba, Owen malah kembali dibuat cemburu melihat kedekatan Ansgar dan juga Nikki. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi sedikit panik ketika Owen melihat Amy yang juga berada di pameran tersebut. Nikki yang menyadari hal itu pun langsung bertanya mengapa Owen begitu gugup, tapi untungnya Owen bisa beralasan meskipun dia memang sangat gugup. Beberapa saat kemudian, Ansgar yang melihat kecantikan Amy pun akhirnya mendekatinya. Amy pun berterus terang kalau dia tertarik dengan salah satu karya milik Ansgar. Mereka pun akhirnya berkenalan dan ngobrol-ngobrol sejenak. This is my husband, Owen. We've met, right? Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita pun diperlihatkan dengan Amy yang diantar oleh Ansgar ke sebuah apartemen. Dan ternyata apartemen itu adalah miliknya Owen. Tanpa keraguan, Amy pun kemudian masuk. Lalu ia menjelaskan semuanya. Cerita pun flashback ke beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya Amy ini adalah orang suruhan dari Nikki untuk mengetes kesetiaan Owen sebelum Nikki berangkat ke Paris. Dia menggunakan jasa Amy untuk mengetes kesetiaan Owen. Hal ini sebenarnya dilakukan karena Nikki merasa curiga kepada Owen yang kerap kali pulang malam akhir-akhir ini. Selain itu juga, handphone Owen beberapa hari kebelakangan ini sering chattingan dengan beberapa wanita yang membuat Nikki menjadi kurang nyaman. Dan pertemuan Owen bersama Amy di bar pada malam itu merupakan sebuah hal yang telah direncanakan. Amy ingin berpura-pura menjadi mahasiswi untuk membuat Owen tertarik. Nah, plot twistnya, sebenarnya saat Nikki berada di Paris, ia telah meminta Amy untuk membatalkan pekerjaannya itu. Akan tetapi karena Owen ini boleh juga, kata si Amy, dia pun akhirnya menghiraukan perintah Nikki sampai terjadilah kejadian di apartemen itu. Selama berada di Paris pun, Nikki ini selalu merasa tidak nyaman karena terus kepikiran oleh Owen yang mungkin sedang macam-macam bareng Amy. Dan pada titik ini, Nikki pun merasa benar-benar menyesal karena ia telah membuat kesalahan dengan memesan jasa dari Amy. I have to go home now. I'm sorry. Lantas setelah itu, Amy pun kemudian menghubungi Nikki dan dia bilang bahwa Owen merupakan suami yang setia. Dia pun dianggap lulus tes dan mendapat predikat suami setia, yang mana sebenarnya itu semua merupakan sebuah kebohongan. Ya, kebohongan itu pun semakin terlihat jelas saat Amy datang ke pameran Nikki. Dan dia mendapati Owen dengan wajah yang rada panik. Apalagi saat Nikki bertanya kepada Owen, jawaban Owen malah ngalur ngidul dan panik sendiri. Lalu ketika Nikki dan Owen pulang dari pameran, Nikki menanyakan apakah benar jika Owen tidak punya hubungan apa-apa dengan Amy. Di sini Owen pun membantah dan berkata kalau ia sama sekali tak mengenal Amy. Dan dari situ Nikki pun langsung sadar kalau suaminya baru saja berbohong. Di sini Owen pun akhirnya jujur bahwa ia telah berpusreng dengan Amy. Owen pun beralasan itu dilakukannya karena dirinya dilanda stres dan cemburu dengan kedekatan Nikki serta Ansgar. Tentu saja mendengar pernyataan tersebut, Nikki pun sangat kecewa. Dengan rasa sedih yang amat mendalam, dirinya kemudian pergi dari sana dengan membawa ponsel milik Owen. I want your phone to look through all your texts and everything right now. Singkat cerita, setelah menenangkan diri di rumah rekannya, Nikki pun akhirnya kembali ke apartemen. Namun di sana malah terdapat Amy yang sedang menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
Dan ketika mereka bertemu, terjadilah perdebatan di antara mereka. Nikki kala itu menyalahkan Amy yang tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Dia melanggar peraturan yang awalnya sudah mereka sepakati. Nikki lantas merendahkan Amy dan menganggap kalau ia adalah seorang pelakor. Lantas di sini karena ingin menyudahi semuanya, Amy pun akhirnya pergi meninggalkan apartemen itu. Lantas sesaat kemudian, Owen pun menanyakan kepada Nikki apa yang sebenarnya telah terjadi di Paris antara Nikki dan Ansgar. Pada akhirnya terungkaplah kejadian yang sebenarnya. Nikki yang sudah yakin banget kalau Owen lagi berpusreng dengan Amy, memutuskan untuk menyamakan kedudukan tersebut. Dan diperlihatkanlah kalau Nikki yang sedang galau banget dihampiri oleh Ansgar. Ansgar pun menenangkannya, namun ia malah terbawa suasana dan pada akhirnya mereka pun malah melakukan mabar pusreng demi menyamakan pengkhianatan hubungan mereka. Dan disinilah akhirnya keduanya pun tersadar bahwa sudah tidak ada lagi yang harus dipertahankan dalam hubungan ini. Singkat cerita, Owen kemudian berkemas dan pergi dari sana. Namun sebelum ia keluar, Owen mengatakan agar mereka bisa menghabiskan malam Natal bersama. Di sini ternyata Owen masih menyimpan tiket berlibur mereka ke Paris dan pesawat itu akan berangkat dalam waktu 3 jam lagi. Mereka pun akhirnya buru-buru packing dan pada akhirnya tiket pesawat itulah yang kembali mempersatukan mereka. Dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, seperti itulah cerita dari film Trust. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.